Oke, kita sebelumnya sudah membahas laminate dan juga vinil. Nah, sekarang saya akan membahas produk yang lagi populer ya di tahun-tahun 2 tahun belakangan ini. Pertengahan 2019 hingga 2021 yaitu lantai SPC. Tahukah kalian bahwa lantai SPC itu tidak sebaik yang ada di pikiran dan bayangan kalian? Bahwa produk SPC itu juga banyak kelemahannya. Bahkan resiko-resikonya juga banyak sekali. Itu yang akan saya bongkar di video ini. Selamat datang di channel Fake Architect, channel yang belum tentu informatif, belum tentu penting, kalau nggak berguna itu nggak mungkin. Dan kami akan membahas seputar arsitek, dari material bangunan hingga cara pemasangannya, serta desain-desain bangunan yang lagi hits dan kekinian. Nggak usah lama-lama, yuk kita nonton videonya. Let's go! Oke, melanjutkan cerita sejarah tentang lantai kayu sintetis. Setelah ada laminate, muncul yang namanya vinil, vinil stiker, vinil roll, bla 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 bla. Muncul nih produsen Cina lagi dan juga Amerika itu memikirkan produk terbaik untuk pengganti material laminate dan juga vinil. Dia yang tahan air, tahan jamur, tidak akan terserang rayap dan pemasangannya tidak menggunakan lem. Nah, muncullah SPC. Ya, di depan saya ini sudah ada dua macam jenis SPC. Yang pertama SPC dengan tidak ada underlayer foam. Yang satunya menggunakan underlayer foam. Jadi ada hitamnya. Nah, untuk informasi kita semua bahwa lantai SPC itu dibuat di beberapa jenis ketebalan 4 mili, 4,5 mili, 5 mili, 6 mili, 6,5 mili, dan yang paling tebal sekarang ada di 7 mili. Tapi yang paling banyak, paling populer adalah di ketebalan 4 mili. Sebelum saya kasih tahu, saya bongkar dulu rahasia yang satu ini. Karena ini tidak semua orang tahu dan hanya beberapa importir saja yang tahu. Jadi intinya adalah SPC ini keluar untuk menggantikan produk atau menjadi salah satu terobosan terbaru untuk menggantikan produk laminate dan juga vinil. Udah pasti, nggak mungkin enggak. 4 mili ini diyakini oleh negara Cina, produsennya itu diyakini penuh bahwa akan menjadi lantai kayu paling populer. Akhirnya mereka itu semua pabrik di sana itu memproduksi SPC 4 mili. Grade-nya macem-macem ya, grade-nya tuh beragam banget. Ternyata nggak laku, di Cina itu nggak laku. Nah, seperti biasa, this is Indonesia and welcome to Indonesia. Semua importir itu ditawarin sama mereka, sama orang-orang Cina itu ya. Mereka nawarin nih, harganya murah. Dan lagi hits banget. Tahukah kalian bahwa SPC itu tidak semuanya baik ya? Dan itu terbagi dengan beragam banyak merek. SPC ini merupakan produk paling populer dan paling banyak brand mereknya. Apakah itu memenuhi semua QC-nya dan untuk memenuhi kebutuhan dari seluruh masyarakat Indonesia? Saya rasa enggak. Kenapa? Nah, ini yang akan saya bongkar. Jadi, harganya ini murah. Berlayer yang distandarkan itu adalah di ketebalan 0,3 mm. Nah, yang datang itu tidak 0,3. Yang datang tuh beragam. Ada yang 0,2, ada yang 0,2,5, mungkin ya, tapi kebanyakan tuh 0,2. Rata-rata tuh 0,2 semua. Akhirnya, garansi nggak muncul. Mereka hanya mengklaim bahwa ini garansi rayap. Ya memang, rayap nggak ada yang makan batu, bener. Tapi ternyata yang bilang mengklaim bahwa ini tahan air, tahan banjir, segala macam, itu tidak benar. SPC ini pasti bermasalah jika terendam air. Jadi kalau kebanjiran, ada air dari bagian bawah, aciannya itu masih basah, itu dia akan gelombang-gelombang gitu loh. Pasti nggak karu-karuan. Dan ingat, ini material SPC. Jadi, jika SPC itu tidak benar, dia akan melengkung. Karena ini materialnya terbuat dari batu, plastik, resin, dia kalau sudah melengkung, itu nggak balik. Kalau kita ini manasin pipa, ya pipa kita bakar, kita tekuk, udah dia tidak akan balik ke ukuran normal. Ya inilah SPC. Jadi SPC tetap memiliki kekurangan dan segala jenis resikonya. Yang pertama, tidak tahan terhadap panas. SPC berikutnya tidak tahan terhadap
banjir dan semua air yang ada di bagian bawah. Nah, lalu bagaimana solusinya? Lalu bagaimana caranya? Sama aja, kalian harus memilih produk yang baik dan bergaransi. Dulu kan sudah direview sama VK Architect kalau ada tahan air, tahan api, tahan gores, tahan jamur. Betul itu. Tapi tidak berarti semua SPC memiliki ketahanan yang sama. Tidak berarti semua brand itu memiliki quality control yang sama. Enggak. Makanya kita itu berani memberikan rekomendasi merek yang baik dan benar. Supaya apa? Ya supaya kalian tuh memilih produk yang bener, bukan asal-asal gitu ya. Untuk ketahanan air ya, tahan air ya. Apakah ini akan bengkak seperti kayu kalau terkena air? Enggak. Tapi akan melengkung. Yes. Itu kenapa tetap jauhkan dari yang namanya banjir. Lalu terkena panas matahari, katanya nggak apa-apa dipasang semi outdoor. Benar, nggak masalah. Tapi tergantung mereknya apa. Lalu apakah kalau mereknya nggak benar akan terjadi resiko melengkung? Kebanyakan seperti itu. Jadi pastikan kalian membeli produk yang bergaransi. Kemarin kan bilang nih kalau bisa tahan air. Ya benar, memang bisa tahan air. Kalau kebanjiran itu bermasalah. Nah, lalu ngeklaim nih bisa tahan api. Ya benar, memang dia tidak mudah terbakar. Nah, tetap bisa namanya api kok. Titik lebur itu di titik berapa derajat Celcius itu akan tetap bisa membakar, bisa tetap melukai. Tapi dia tidak menyebarkan yang namanya api. Lalu ketahanan goresan. Nah, katanya tahan gores. Ya memang betul, tapi ingat material SPC ini dipotongnya itu menggunakan benda tajam. Kalau ada benda berat, lalu misalnya lantai SPC ini dipasang lalu ada scaffolding masuk nancep terus geser-geser tanpa ada karetnya di bagian bawah, ya baret, ya gores. Apakah tidak tahan gores? Selama itu bendanya benda tajam dan benda berat, itu akan tetap melukai atau mencacati produknya. Kita tekankan berkali-kali, kalian itu kalau bisa memilih dan membeli material itu tergantung dari kebutuhan dan juga tergantung dari budget gitu loh. Jadi material SPC ini tetap akan bergelombang. Ini resiko yang tidak akan dibongkar oleh penjual manapun selain VK Architect. Lalu apalagi? Pecah. Nah, apakah bisa pecah? Ya bisa. Kalau kalian tuh pilih spek yang tipis, lalu kalian tuh pasangnya di area public area, dilewati banyak orang, ditimpa dengan benda-benda berat, ya pecah rek, suwe-suwe rek, gitu loh. Makanya itu tadi, kita kembali ke cerita awal bahwa SPC banyak masuk di Indonesia itu di ketebalan 4 mili. Karena di sana itu nggak laku. Nah, Indonesia itu kebanyakan para prinsipalnya atau para importernya itu hanya mentingin cuan. Yang penting lagi happening apa, diimport murah, dijual ada cuannya. Sudah, harganya dijual miring-miring, ancur-ancuran merusak harga market. Biasa. Semua bisnis apapun pasti digempur seperti itu. Hanya tinggal kalian sebagai pembeli harus bijak. Kalian sebagai penonton juga harus bijak. Kuncinya gampang, kita sudah ngomong di banyak video. Cari material yang berani memberikan garansi. Selama material itu berani memberikan garansi, biasanya itu akan awet dan tahan lama. Selain bergaransi, kalian juga harus tahu nih tentang ketebalan material itu menentukan dari ketahanan produk. Jadi banyak fungsinya. Kapan sih kita harus menggunakan material SPC? Karena SPC ini dibagi menjadi beberapa ketebalan. Kita harus benar-benar selektif dan memilih kapan dan saat bagaimana kita memakai produk ini. Jangan gara-gara budget kalian akhirnya hanya kepingin-kepinginan tok. Fungsinya itu tidak dipakai dengan seharusnya. Bingung kan? Begini, kapan kalian harus menggunakan SPC 4 dan 4,5 mili? Kalau kalian itu pemakaiannya hanya untuk residensial dengan orang di bagian dalam rumahnya itu kurang dari 5 orang ke bawah. Kalian bisa memilih produk dengan material SPC 4 hingga 4,5 mili. Jadi yang tinggal di rumah itu adalah 5 orang itu mentok. Intinya adalah itu untuk mengurangi traffic ya. Kalau 7 orang lalu muter terus, orang itu kerja terus ya, akhirnya kan riwa-riwi di lantai segala macam. Belum lagi bawa-bawa barang. Nah, oke, mungkin 5 orang dirasa cukup. Nah, tapi juga tergantung dari atau disesuaikan dari aktivitas keseharian kalian. 2 orang tapi tiap hari ngangkati barbel, ngangkati bowling, ya sama aja. Itu juga mempengaruhi dari traffic atau mempengaruhi dari ketahanan produk. Jadi setiap kali saya ada orang yang konsultasi ke tempat saya, dia tanya, "Pak, kalau lantai rumah saya ini cocoknya pakai material berapa mili?" Nah, saya tanya, yang tinggal di sana lantainya bagaimana?
yang tinggal di sana berapa orang, lantainya apa, fungsi dan kegunaannya untuk apa? Untuk tempat tinggal biasa atau untuk bekerja? Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi 4 dan 4,5 mili itu cocok untuk residensial atau rumah-rumah tinggal. Lalu next step, kalau misal kata, wah ini untuk klinik ini, oh ini untuk toko, untuk display, untuk showroom, untuk tempat jualan, intinya begitu ya, untuk cafe atau untuk stand, kalian bisa menggunakan SPC di minimal di 5 mili. Nah, untuk public area yang lebih next step lagi, lobby hotel, cafe, taman bermain, kalian bisa memilih di 5 hingga 6 mili. Kalau untuk rumah, kalau kalian ada budgetnya, kalian bisa menggunakan yang 6 mili ke atas, 5 mili sampai 6 mili ke atas. Ada SPC juga yang herringbone di ketebalan 7 mm. Itu yang memang kalau kalian tuh punya budget lebih, pengen rumahnya tampil makin cantik, pengen seperti lantai-lantai yang Korea punya, yang nggak pada umumnya kotak-kotak biasa, pengen yang segitiga-segitiga, kalian bisa menggunakan SPC herringbone. Untuk brand-brand yang saya bisa rekomendasikan, kalau kalian itu masih di area Jawa, kalian bisa memilih semuanya. Nah, kalau kalian sekarang ini berada di luar Jawa, saya rekomendasikan kalian untuk membeli produk yang sudah termasuk material foam, ya, sudah ada foam di bagian bawahnya. Kenapa? Karena pemasangan lantai SPC itu perlu menggunakan foam. Jika kalian di luar Jawa membeli material yang belum ada foamnya, lalu kepingin beli sama foamnya, biasanya akan berat di ongkos karena foamnya itu hitungannya adalah volume begitu, dan itu biayanya bengkak. Dengar-dengar banyak prinsipal yang sekarang ini karena harga lantai SPC dari pihak produsen ini naik dan terlanjur mereka ini ngerusak harga, mereka ini kewalahan dengan standar yang sama, harganya naik kan, lalu karena harganya sudah keburu hancur, berlayernya yang akan dibuat itu di ketebalan 0,1. Saya nggak tahu bagaimana, intinya ini akan jadi sebuah masalah dan akan menjadi sebuah bom waktu untuk kita semuanya. Entah itu kalian sebagai pembeli, entah itu kalian sebagai penjual, entah itu kalian yang nonton ini bukan siapa-siapa, itu juga akan merasakan nanti impact-nya ke depan. Jadi saya tegaskan sekali lagi, pilih material yang baik dan benar, pilih sesuai dengan fungsi dan kebutuhan kalian masing-masing. Cari material yang bergaransi agar garansinya itu juga bisa mengcover semua material dan segala risiko yang akan kemungkinan terjadi. Untuk toko yang kita rekomendasikan, kalian bisa langsung ke tokonya Flooring Parket. Di sana itu satu-satunya toko yang berani memberikan buku garansi sebagai jaminan kalian semua dalam membeli material lantai kayu. Entah itu laminate, SPC, vinil, itu semuanya dikasih yang namanya buku garansi. Tapi kalian juga harus membaca dan betul-betul diperhatikan agar tidak terjadi miss atau tidak terjadi masalah di kemudian hari. Karena setahu saya di sana itu sudah ada buku garansinya, ada beberapa kategori brand yang dijual di toko Flooring Parket, itu brand-brand ternama dan juga sudah diseleksi benar-benar, dan tidak semua brand bisa masuk ke sana karena di Flooring Parket itu yang mau masuk itu benar-benar diseleksi dan ditanyai garansinya berapa lama. Dan garansi ini semua sudah disetujui oleh semua prinsipalnya dari Flooring Parket. Begitu. Jadi kalau kalian ingin membeli material lantai kayu apapun yang baik dan benar dan bergaransi, termasuk lengkap dengan buku garansinya, dan bisa kalian jadikan jaminan, kalian bisa langsung ke toko Flooring Parket. Itu toko yang kami rekomendasikan. Oke? Kurang lebih seperti itu reviewnya tentang produk SPC dan segala jenis resiko-resikonya yang mungkin tidak dibongkar oleh toko-toko, kita bongkar di sini. Termasuk juga dengan solusi-solusinya dan saran-saran tempat yang tepat agar kalian bisa membeli produk SPC. Lalu bagusan mana kak? Lantai SPC, vinyl laminate, atau keramik? Nah, di video selanjutnya saya akan membahas tentang resiko lantai keramik. Jika kalian ada pertanyaan lanjutan, jika kalian sudah pernah menggunakan produk-produk lantai SPC, kalian bisa share dan tulis di kolom komentar. Jika kalian mau mengkritik kita atau mau menambahkan informasi kita, kalian juga bisa langsung tulis di kolom komentar. Oke, seperti itu dulu reviewnya. Kita akan lanjut di video berikutnya, yaitu video resiko lantai keramik. Bye-bye. Seperti biasa, nggak usah nge-like, nggak usah nge-share, nggak usah subscribe channel ini kalau memang video kita ini nggak penting dan nggak berguna sama sekali buat kalian semua. Bye-bye.